Warahmatullahi Wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Desi Kalina sebagai dosen pengampu mata kuliah perpajakan dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 16 ingin menjelaskan materi kami tentang pungut pokok pajak dan laporan pajak penghasilan orang pribadi. Sebelum kami mempresentasikan proposal perpajakan kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya yang Rasana dengan NIM 233044163. Dan saya Saskia Wulandari dengan NIM 230404146. Saya Wilito Muzaki dengan NIM 233040478. Sebelum melanjutkan, yaitu saya akan menjelaskan dulu pengertian dari pegawai tetap adalah individu yang bekerja secara terus-menerus dan memperoleh penghasilan rutin seperti gaji, tunjangan, dan bonus. Atas penghasilan ini, pemberi kerja wajib menggunakan pemotongan PPh pasal 21 setiap bulan dengan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan dan memperhitungkan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Pemberi kerja juga wajib membuat bukti potong dan melaporkan pemotongan tersebut dalam SPT misalnya. Pegawai tidak tetap mencakup individu yang bekerja tanpa hubungan kerja permanen seperti tenaga harian lepas atau pekerja kontrak jangka pendek. Pemotongan PPh atas penghasilan mereka dapat bersifat final atau tidak final, tergantung pada besaran dan frekuensi penghasilan. Bila penghasilan harian tidak melebihi batas PTKP harian, maka tidak dikenakan PPh, namun jika melebihi maka harus dipotong sesuai ketentuan tarif. Bukan pegawai adalah individu yang memberikan jasa atau melakukan pekerjaan tanpa hubungan kerja formal, seperti konsultan, MC, pembicara, desainer grafis, dan profesi independen lainnya. Penghasilan mereka dikenai PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 untuk subjek luar negeri dan biasanya dikenakan tarif efektif tertentu. Pemotongan dilakukan oleh pengguna jasa yang juga wajib membuat bukti potong dan melaporkannya. Baik, soal pertama tentang pegawai tetap yaitu terdapat Ibu Fitria seorang P3K di RSUD Dr. Hanafiah. Dia berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Juga memiliki suami yang berpenghasilan BUMN, yang dimana gaji Ibu Fitria sebesar 2.700.000 dan tunjangan sebesar 600.000 per bulan. Mendapatkan THR sebesar 3.300.000 di bulan April, mendapatkan gaji 13 pada bulan Juni, dan juga mendapatkan bonus sebesar 1.400.000. Lalu dia juga membayar BPJS sebesar 50.000 per bulan di bulan Desember dengan nomor NPWP 04.224.204.000. Baiklah, saya akan melanjutkan perhitungan dari pegawai tetap Ibu Fitria dengan penghasilan bruto sebesar 47.600 dengan pengurangan yaitu terdapat biaya jabatan 5% dikali 47.600 sebesar 2.380 dan iurannya 12 bulan dikali 50.000 sebesar 600.000. Jadi total pengurangan ini sebesar 2.980 dengan penghasilan rekernya sebesar 44.620 dan PTKP-nya sebesar 54.000 dengan PTKP dengan TK garis 0. Jadi PKP-nya sebesar negatif 9.380.000. Kenapa sampai di PKP aja? Dikarenakan PTKP-nya lebih besar dibandingkan penghasilan itu. Baik, soal kedua ada Ibu M. Suhatini, seorang pegawai tetap di PT Tiasa Properti yang dimana gajinya sebesar UMR Jakarta yaitu 5.500.000 sebulan. Ibu Mary Suhatini berstatus belum nikah dan tidak memiliki tanggungan dengan THR 50% dari gaji pokok sebesar 2.750.000. Ibu Mary membayar BPJS sebesar 153.000 per bulan dengan nomor NPWP 62.019.2/015.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan pegawai tetap dari Ibu Suhatini, di mana penghasilan brutonya sebesar 68.750.000. Pengurangannya terdapat biaya jabatan 5% dikali 68.750 yaitu menghasilkan 3.437.500. Lalu terdapat iuran yaitu 12 bulan dikali 50.000 yaitu 600.000. Jadi total pengurangan ini sebesar 4.037.500. Yang selanjutnya ada penghasilan neto sebesar 64.712.500. PTKP-nya itu tidak kawin garis 0 yaitu sebesar 54 juta. PKP-nya sebesar 10.712.500
lalu ada PPh pasal 21 tentang yaitu 15% dikali 10 juta 712.500 menghasilkan 535.625. Lalu PPh 21 yang dipotong bulan November sebesar 535.625. PPh 21 yang dipotong bulan Desember 137.500. Jadi Ibu Meris saat ini menghasilkan kurang bayar sebesar 368.125. Baiklah, penjelasan tentang pegawai tidak tetap akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maulid Datul Muzaki. Kepada Maulid dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pegawai tidak tetap. Soalnya itu, Bapak Saprianto adalah seorang petani dan traktor sawah yang dalam satu bulan memperoleh penghasilan sebesar 3 juta rupiah sesuai dengan hasil panen yang didapatkan. Statusnya menikah dan memiliki tanggungan sebanyak 2 orang. Bapak Saprianto tidak menerima tunjangan makan, tunjangan transportasi, THR, bonus, premi, JKK dan JKR, serta tidak memiliki penghasilan lain maupun penghasilan tidak teratur. Dengan nomor NPWP 04649477-204-000. Baiklah, inilah hitungan borongan kerja selama 5 hari. Gaji 5 hari masa bekerja sebanyak 3 juta rupiah dibagi 4 sama dengan 750.000 per hari. Upah per hari sebanyak 750.000 dikali 0,50% menjadi 3.750. 3.750 dikali 4 berjumlah 15.000. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Saskia Wulandari. Kepada Saskia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bukan pegawai dengan soal Ivano Chandra, seorang atlet lari street 100 meter. Dia mengikuti lomba di Padang mewakili Petapai Kumu dan mendapatkan juara 3 besar dengan jumlah 1.200.000 rupiah pada bulan Mei 2024. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari bukan pegawai. DPP sama dengan penghasilan bruto dikali 50%. 50% dikali 1.200.000 sama dengan 600. PPh 1 600 dikali 5% sama dengan 30.000. Jadi total PPh 1 sama dengan 30.000. Setelah melakukan perhitungan, kami akan melanjutkan ke kertas kerja. Materi pertama akan dibacakan oleh Saskia Wulandari. Kepada Saskia dipersilakan. Wajib pajak 1, posisi P3K, status TK garis 0, masa penghasilan Januari sampai Desember, jumlah bulan 12 bulan, BNPWP, penghasilan neto di setahun tidak, keterangan normal. Penghasilan bruto yang pertama gaji pokok 32.400.000, tunjangan jabatan 7.200.000, tunjangan makan tidak ada, tunjangan transport tidak ada, uang lembur tidak ada, premi kecelakaan kerja tidak ada, premi kematian tidak ada, bonus tidak ada, THR 3.300.000, total penghasilan bruto 47.600.000, biaya jabatan 2.380.000, iuran pensiun 600, zakat tidak ada, penghasilan neto 44.620.000, penghasilan neto sebelumnya tidak ada, penghasilan neto setahun tidak ada, PTKP 54 juta, penghasilan kena pajak Mei 9.380.000, PPh 21 atas PKP setahun 469.000, PPh pasal 21 atas PKP di kantor tidak ada, PPh pasal 21 dipotong masa sebelumnya tidak ada, PPh pasal 21 terutang 469.000, PPh pasal 21 telah dipotong 132.000, PPh kurang lebih dipotong 337.000. Baiklah, WP2-nya dengan posisi pegawai tetap, statusnya TK garis 0, masa penghasilannya itu Januari sampai Desember, jumlah bulannya 12 bulan, dan ber-NPWP, penghasilan neto disetahunkan tidak, keterangannya normal. Selanjutnya ada penghasilan bruto di bagian gaji pokok sebesar 66 juta, tunjangan jabatan tidak ada, tunjangan makanan tidak ada, tunjangan transportasi tidak ada, uang lembur tidak ada, premi kecelakaan kerja tidak ada, premi kematian tidak ada, bonus tidak ada, THR sebesar 2.750.000, total penghasilan bruto
iuran pensiunnya sebesar 600.000, zakatnya tidak ada, penghasilan netonya 64.712.500, penghasilan neto sebelumnya yaitu tidak ada, penghasilan neto setahun tidak ada, PTKP-nya yaitu 54 juta, penghasilan kena pajaknya yaitu 10.712.500, PPh pasal 21 atas PTKP setahun sebesar 535.625, PPh pasal 21 atas PKP di kantor tidak ada, PPh pasal 21 dipotong masa sebelumnya tidak ada, PPh pasal 21 terutang yaitu sebesar 535.625, PPh pasal 21 telah dipotong sebesar 137.500, PPh kurang lebih dipotong sebesar 398.125. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kepada Maulid. Baiklah, saya akan menjelaskan wajib pajak 3. Wajib pajak pegawai tidak tetap. Nama wajib pajak Syafrianto, penghasilan bruto 750.000, DPP 4.750.000, tarif 0,50%, PPh pasal 21 3.750. Wajib pajak 4. Wajib pajak bukan pegawai. Nama wajib pajak Ivanu Chandra, penghasilan bruto 1.250.000, DPP 600.000, tarif 5%, PPh pasal 21 30.000. Selanjutnya akan saya membacakan STT dari pegawai tetap, yaitu namanya yaitu Fitria dengan NPWP 0464724.7/204.000 dengan jabatan P3K dan jenis kelaminnya perempuan. Gaji atau uang pensiun bekerja sebesar 7.200.000, penghasilan brutonya sebesar 32.400.000, bonus dan gratifikasi jasa produksi dan THR sebesar 3.300.000, jumlah penghasilan bruto sebesar 47.600.000, biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar 2.380.000, iuran terkait pensiun atau hari tua sebesar 600.000, jumlah pengurangan sebesar 2.980.000, jumlah penghasilan neto sebesar 44.620.000, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 disetahunkan sebesar 47.600.000, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar negatif 9.380.000. Lalu yang kedua ada Ibu Mary Suwartini dengan jenis kelamin perempuan, alamatnya berada di Jakarta Pusat dan jabatannya sebagai pegawai tetap dengan kode negara domisili +62 dan nomor NPWP-nya 62.012.219.2 strip 015.000 dengan gaji atau uang pensiun berkala sebesar 66 juta, tunjangan PPh-nya tidak ada, tunjangan lainnya tidak ada, honornya tidak ada, premi asuransinya tidak ada, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 tidak ada, THR-nya sebesar 2.750.000, jumlah penghasilan brutonya sebesar 68.750.000, biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar 3.437.500, iuran terkait pensiun atau hari tua sebesar 600, jumlah pengurangannya yaitu 4.037.500, jumlah penghasilan neto sebesar 64.712.500, penghasilan netonya tidak ada, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 yaitu 68.750, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yaitu 54 juta, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar 10.712.500, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak disetahunkan tidak ada, PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa sebelumnya tidak ada. Selanjutnya ada PPh pasal 21 terutang yaitu 535.625, PPh pasal 21 dipotong sebesar 137.500, PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar masa pajak terakhir yaitu sebesar 398.125.000. Selanjutnya yaitu daftar bukti pemotongan pajak penghasilan 21. Yang NPWP pertama yaitu Ibu Fitria, nomor NPWP-nya 0464724.7 strip 204 dengan jumlah penghasilan brutonya sebesar 47.600, PPh dipotongnya sebesar 132.000 dan kode negara domisilinya 6+62. Yang selanjutnya ada Mary Suwartini dengan nomor NPWP 62.012.219.2 strip 015
dengan jumlah penghasilan brutonya sebesar 68.750, PPh dipotongnya itu 137.500 dan kode negara domisilinya plus 2. Jadi jumlahnya dari penghasilan bruto sebesar 116.350.000 dan jumlah dari PPh dipotongnya dari Ibu Fitria dan Mary Suhartini sebesar 269.500. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maulid Datuk Muzaki kepada Maulid dipersilakan. Saya akan menjelaskan pemecatan pegawai tetap. SPT-nya itu nama Safrianto, kode objek pajak tidak ada, jumlah penghasilan bruto 750.000, tarif 0,50%, PPh dipotong. SPT dari Ivano Chandra, penerima penghasilan pegawai tetap, jumlah penerima penghasilan 2, jumlah penghasilan bruto 116.350, jumlah pajak dipotong 269.500, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, jumlah penerima penghasilan 1, jumlah penghasilan bruto 750, jumlah pajak dipotong 3.750, bukan pegawai, jumlah penerima penghasilan 1, jumlah penghasilan bruto 1.200.000, jumlah pajak dipotong 600.000, jumlah dari kelompok keseluruhan 15.835.000 dan 911.500. Selanjutnya penerima objek pajak penghasilan yang bersifat final, penerima penghasilan pajak, penerima uang pesangon yang dibayar sekaligus, jumlah penerima penghasilan 1, jumlah penghasilan bruto 750, jumlah pajak dipotong 3.750 rupiah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Apakah ada yang mau ditanggapi? Dipersilakan. Izin kemalalah, saya Reza Ramadhani dengan NIM 23304043132 dari kelompok 14 ingin bertanya, dari pegawai tetap yang telah dijelaskan oleh pemakala, kenapa perhitungannya hanya sampai PKP? Tolong dijelaskan kembali. Saya kembalikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Reza, yaitu penghasilan brutonya sebesar 47.800, pengurangannya terhadap biaya jabatan yaitu 5% dikali 47.800 sebesar 2.380.000, lalu ada iurannya 12 bulan dikali 50.000 sebesar 600.000, maka penjumlahan dari pengurangan tersebut yaitu 2.980.000 dengan penghasilan neto sebesar 44.620.000 dan PTKPT Kabarino sebesar 54.000. PKP-nya yaitu minus 9.380.000. Kenapa cuma sampai di PKP? Dikarenakan PTKP-nya lebih besar daripada penghasilan netronya. Jadi dan juga PKP-nya itu bersifat negatif. Saya kembalikan. Baik, pemakala, terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah saya paham. Izin menanggapi pemakala. Perkenalkan, nama saya Rosi Fitriani dengan NIM 2330404142 dari kelompok 8 ingin menanggapi itu yang bagian pegawai tidak tetap itu mengapa gajinya itu dibagi menjadi 4. Nah, sekian dari saya, saya kembalikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Rosi tadi, kenapa 3 juta ini dibagi 4? Karena dalam 1 bulan itu terdapat 4 minggu, jadi 3 juta itu dibagi 4 sebesar 750.000 per hari. Baiklah, saya kembalikan. Baik, pemakala, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah dari hasil penjelasan pemakala, insya Allah saya paham. Sekian dari penjelasan kami, yaitu kelompok 16. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.